Hai adik-adik siswa kelas 10, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang perkembangan sistem klasifikasi dan pengelompokan berdasarkan takson. Sebelum membahas takson, kita akan membahas perkembangan sistem klasifikasi yang dikembangkan para ahli. Pertama, sistem klasifikasi dua kingdom yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735, mengidentifikasi hanya dua kategori utama makhluk hidup yang diakui pada periode tersebut, yaitu hewan, animalia, dan tumbuhan, plantae. Dasar dari sistem klasifikasi ini adalah ciri-ciri, karakteristik, dan kemampuan yang dapat diamati. Kelompok hewan terdiri dari makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan mereka sendiri dan memerlukan makhluk hidup lain untuk menyediakan makanan bagi mereka. Selain itu, kelompok ini juga memiliki kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kelompok tumbuhan merupakan kelompok yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Meskipun demikian, kelompok ini tidak dapat berpindah tempat seperti kelompok hewan. Mereka hanya bisa melakukan gerak terbatas, misalnya mengikuti kemana arah cahaya matahari. Kedua, setelah penemuan mikroskop cahaya, peneliti-peneliti kemudian mendapati bahwa dalam dunia makhluk hidup terdapat juga organisme berukuran mikro yang terdiri dari satu sel, uniseluler, yang kemudian dikenal sebagai mikroorganisme. Ketika sistem klasifikasi sebelumnya, yang hanya terbatas pada karakteristik dan kemampuan yang dapat diamati, terasa kurang memadai, maka diciptakanlah sistem klasifikasi baru yang dikenal sebagai sistem klasifikasi tiga kingdom. Sistem klasifikasi ini pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1866. Dalam sistem klasifikasi ini, semua organisme mikroskopis dan uniseluler ditempatkan dalam kerajaan baru yang disebut Kingdom Protista. Dengan demikian, sistem klasifikasi tiga kingdom terdiri dari tiga kerajaan utama, yaitu Kingdom Animalia, Plantae, dan Protista. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan terus berlanjut setelah ditemukan mikroskop elektron. Melalui pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron, ditemukan bahwa makhluk hidup mikroskopis dan uniseluler yang sebelumnya diidentifikasi juga memiliki struktur yang beragam. Beberapa memiliki membran inti, sementara yang lain tidak. Temuan ini memunculkan sistem klasifikasi baru yang dikenal sebagai sistem klasifikasi 4 kingdom. Herbert Copeland yang memperkenalkan sistem ini pada tahun 1938. Dalam sistem klasifikasi 4 kingdom ini, terdapat 4 kerajaan utama, yaitu Kingdom Plantae, Animalia, Protoctista, dan sebuah kerajaan baru yang dinamakan Kingdom Monera. Nama Kingdom Protista diganti menjadi Protoctista karena pada saat itu, anggota dari kerajaan ini meliputi Protoctista yang memiliki membran inti dan juga kelompok jamur. Sementara itu, Kingdom Monera berisi organisme yang sebelumnya termasuk dalam Protista tetapi ternyata tidak memiliki membran inti. Keempat, sistem klasifikasi makhluk hidup selanjutnya dikenal sebagai sistem 5 kingdom, yang ditemukan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Klasifikasi dalam sistem ini disusun berdasarkan kompleksitas sel, kompleksitas organisme, serta cara memperoleh makanan. Perbedaannya terletak pada pendekatan dalam pengklasifikasian, yaitu melibatkan kompleksitas sel, kompleksitas organisme, dan metode memperoleh makanan. Dalam konteks cara memperoleh makanan, terungkap bahwa jamur, yang sebelumnya termasuk dalam Kingdom Protoctista, harus dipindahkan dari kerajaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jamur umumnya mendapatkan nutrisi dengan mengurai bahan organik dari organisme yang telah mati, lalu menyerap nutrisi tersebut. Ini merupakan perbedaan yang signifikan dengan anggota Protoctista lainnya yang dapat membuat makanan mereka sendiri atau langsung memakan organisme lain. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom ini, nama Kingdom Protoctista kembali menjadi Protista. Oleh karena itu, dalam sistem klasifikasi ini terdapat 5 kerajaan utama, yaitu Kingdom Animalia, Plantae, Monera,
protista, dan fungi atau jamur. Kelima, sistem klasifikasi terbaru yang dikenal sebagai sistem klasifikasi 3 domain diperkenalkan oleh Carl Woese pada tahun 1990. Dalam sistem ini, makhluk hidup dikelompokkan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kingdom, yaitu disebut sebagai domain. Terdapat 3 domain yang saat ini digunakan, yaitu domain Bacteria, Archaea, dan Eukarya. Ketiga domain ini memuat 6 kingdom yang memiliki kemiripan dengan sistem 5 kingdom, namun ada tambahan 1 kingdom baru. Kingdom Monera yang sebelumnya mencakup semua jenis bakteri kini dibagi menjadi 2 kingdom yang berbeda, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Kingdom Archaebacteria ini terdiri dari bakteri-bakteri yang mampu bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Oleh karena itu, dalam sistem klasifikasi 3 domain ini, terdapat domain Bacteria yang berisi kingdom Eubacteria, domain Archaea yang berisi kingdom Archaebacteria, dan domain Eukarya yang memuat 4 kingdom lainnya, yaitu Animalia, Plantae, Protista, dan Fungi. Simpulan dari perkembangan sistem klasifikasi biologi adalah bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara para ahli memahami dan mengelompokkan makhluk hidup telah berkembang secara signifikan. Mulai dari sistem klasifikasi 2 kingdom yang membagi makhluk hidup menjadi hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati, hingga menjadi sistem klasifikasi 5 kingdom dan kemudian sistem klasifikasi 3 domain yang mempertimbangkan kompleksitas sel, organisme, dan cara memperoleh makanan. Perubahan ini mencerminkan peningkatan pemahaman kita tentang keragaman dan hubungan antar organisme di alam, membantu kita menggambarkan struktur kehidupan dengan lebih akurat. Selanjutnya kita akan bahas tentang takson. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Takson mengkategorikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang paling umum hingga yang paling khusus. Dengan kata lain, semakin banyak persamaan pada makhluk hidup, maka semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan pada makhluk hidup, maka semakin jauh kekerabatannya. Pada hewan takson terdiri atas 1. Kingdom atau kerajaan, 2. Phylum atau filum, 3. Kasis atau kelas, 4. Ordo atau bangsa, 5. Familia atau family, 6. Genus atau marga, 7. Spesies atau jenis. Yang lebih spesifik persamaan cirinya dari spesies diberi nama ras. Sedangkan takson pada tumbuhan terdiri atas 1. Kingdom atau kerajaan, 2. Divisio atau divisi, 3. Kasis atau kelas, 4. Ordo atau bangsa, 5. Familia atau family, 6. Genus atau marga, 7. Spesies atau jenis. Yang lebih spesifik persamaan cirinya dari spesies bernama varietas. Oh ya, dalam klasifikasi Carl Woese pada tahun 1990 terdapat istilah domain. Jika kita masukkan domain maka domain akan berada di atas takson kingdom. Tingkat takson dari tinggi ke rendah menunjukkan semakin banyak persamaan pada makhluk hidup anggotanya atau semakin ke bawah maka semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya dari tingkat takson dari bawah ke atas menunjukkan semakin sedikit persamaan pada makhluk hidup anggotanya atau semakin ke atas maka semakin jauh kekerabatannya. Berikut adalah gambaran beberapa contoh tingkatan takson beserta keterhubungannya. Domain. Domain adalah tingkatan takson yang tertinggi dalam hierarki taksonomi. Terdapat 3 domain utama, Bacteria atau bakteri, Archaea atau Archaea, dan Eukarya atau Eukaryota. Semua organisme dalam Eukarya memiliki inti sel yang berisi DNA yang dibungkus oleh membran, sedangkan organisme dalam Bacteria dan Archaea tidak memiliki membran inti sel. Kingdom atau kerajaan. Di bawah domain, organisme dibagi menjadi kerajaan. Contohnya,
dalam domain eukarya, ada beberapa kerajaan, seperti plantae, atau tumbuhan, animalia, atau hewan, fungi, atau jamur, dan protista. Filum. Setiap kerajaan dibagi menjadi filum yang lebih kecil. Misalnya, dalam kerajaan animalia, terdapat filum seperti Chordata, Echinodermata, Arthropoda, Nematoda, Annelida, Mollusca, Platyhelminthes, Cnidaria, dan Porifera. Kelas atau kelas filum kemudian dibagi menjadi kelas yang lebih kecil. Contohnya, dalam filum Chordata, ada beberapa kelas antara lain Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mammalia. Ordo. Kelas dibagi menjadi ordo. Sebagai contoh, dalam kelas Mammalia, terdapat ordo seperti Primates atau Primata yang mencakup berbagai jenis lemur, monyet, orang-utan, gorila, simpanse, dan manusia. Famili. Ordo dibagi menjadi famili. Contohnya, dalam ordo Primates, ada famili Hominidae yang mencakup manusia dan nenek moyang manusia. Genus atau marga. Famili kemudian dibagi menjadi genus. Sebagai contoh, genus Homo, mencakup manusia purba Homo habilis sampai dengan manusia modern atau Homo sapiens. Spesies atau jenis. Genus kemudian dibagi menjadi spesies. Spesies adalah tingkat takson terendah dalam hierarki taksonomi dan mencakup organisme yang secara alami dapat berinteraksi dan menghasilkan keturunan yang dapat berkembang biak. Contohnya, Homo sapiens adalah nama spesies untuk manusia modern. Keterhubungan antara tingkatan takson ini membantu ilmuwan dan ahli biologi untuk memahami keanekaragaman hayati di planet ini dan mengklasifikasikan organisme berdasarkan berbagai persamaan ciri yang dimiliki. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Sekarang Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan sistem klasifikasi dan pengelompokan berdasarkan takson. Jangan ragu untuk menjelajahi lebih dalam dan terus belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.